Oke guys, jujur deh, minggu ini gue ngabisin waktu berapa jam cuma buat scrolling TikTok dan lihat orang bikin codingan pakai AI dalam 5 detik. Sumpah, kadang tuh rasanya antara takjub tapi ngeri juga. Kayak, gila, 5 tahun lagi gue kerja apa ya kalau robot udah bisa ngerjain semuanya? Nah, buat lo yang lagi overthinking soal masa depan, gadget terbaru, atau dompet yang susah scale up, lo ada di tempat yang benar. Selamat datang di The Tech Frontier. Gue host kalian hari ini, dan gue nggak sendirian, karena kalau gue ngomong sendiri, isinya cuma panik doang. Hari ini kita kedatangan tamu yang, wah, mind-blowing sih. Beliau ini salah satu otak di balik vaksin yang nyelamatin jutaan nyawa pas pandemi kemarin. Tapi hari ini kita nggak cuma bahas vaksin, kita bakal ngulik masa depan teknologi. Please welcome Dr. Karina Jo. Halo dok. Halo, hai semuanya. Waduh, intronya lebay banget nih kayaknya. Santai aja, santai. Nggak lebay dong dok, itu fakta. Gimana kabarnya dok? Lagi sibuk apa sekarang di lab? Masih mainan mikroskop atau udah mulai coding AI juga nih? Kabar baik, puji Tuhan. Kalau dibilang coding AI sih belum ya. Tapi kita di lab emang udah mulai pakai tools AI buat bantu riset. Jadi ya tetap relevan lah sama topik kamu hari ini. Nah, itu dia dok. Pas banget. Gue, dan mungkin banyak Gen Z yang bengarin, tuh punya satu ketakutan besar. AI, Artificial Intelligence. Rasanya tiap bangun tidur ada aja tools baru. Menurut dokter, sebenarnya kita harus takut nggak sih? Atau kita cuma parno aja? Valid sih kalau merasa cemas, itu manusiawi banget. Tapi gini, kalau saya lihatnya, jangan lihat AI sebagai pengganti. Lihat dia sebagai co-pilot. Co-pilot? Maksudnya gimana tuh dok? Jadi kita pilotnya, dia asistennya. Exactly. Kayak gini deh, dulu waktu kalkulator ditemukan, orang-orang matematika pada demo nggak? Nggak kan? Mereka malah seneng karena nggak perlu hitung manual yang ribet. Nah, AI itu kayak kalkulator super canggih. Oke, masuk akal. Yang bahaya itu bukan AI-nya, tapi orang yang nggak mau belajar pakai AI. Mereka yang bakal ketinggalan. Jadi, skill manusia kayak empati, kreativitas, critical thinking, itu mesin belum bisa loh. Ah, bener juga. Jadi kalau gue cuma bisa copy-paste, gue kelar ya? Nah itu dia, jangan cuma jadi robot. Kalau kerjaan kamu sifatnya repetitif, ya hati-hati. Tapi, kalau kamu pakai AI buat bikin kerjaan kamu lebih cepat, you win. Otomatisasi itu ngebantu kita buat fokus ke hal yang lebih penting. Oke. Jadi kuncinya adaptasi ya. Jangan malah musuhin teknologinya. Betul banget. Jangan denial. Pelajari promptnya, pelajari cara kerjanya. Ngomongin soal memanfaatkan teknologi, ini nyambung ke financial scale up nih dok. Gen Z kan sekarang dikit-dikit side hustle, dikit-dikit kripto, atau jualan di e-commerce. Iya, saya perhatiin anak muda sekarang jago banget cari cuan. Harus dok, biaya hidup mahal. Tapi gini, banyak yang kejebak beli gadget mahal, iPhone terbaru, MacBook paling pro, tapi cuma buat scroll sosmed. Menurut dokter, dari kacamata orang sains yang biasa efisien, gimana sih cara pandang kita ke gadget biar bisa scale up finansial? Pertanyaan bagus. Gini, gadget itu investasi, bukan aksesoris. Noted investasi. Kalau kamu beli laptop harga 30 juta, tapi itu bikin kerjaan editing kamu jadi 2 kali lebih cepat, berarti itu good investment. Kamu beli waktu. Tapi kalau beli cuma buat gaya pas nongkrong di kafe, ya itu liabilitas. Aduh, tertampar saya. Nggak bermaksud nampar loh. Tapi beneran, teknologi di finance juga makin gila kan? Robo-advisor, aplikasi pencatat keuangan otomatis. Manfaatin itu. Jangan sampai teknologi lebih pinter ngatur duit daripada kita yang punya duit. Nah, itu dia. Kadang kita kalah disiplin sama bot. Tapi dok, ngelihat tech sekarang, ada nggak sih gadget atau teknologi spesifik yang menurut dokter bakal game changer banget dalam 1-2 tahun ke depan? Selain AI ya? Wearable device sih. Kayak smartwatch atau smart ring yang bisa monitor kesehatan secara real time. Itu bakal makin canggih. Bukan cuma buat gaya, tapi datanya bisa disambungin ke asuransi atau rumah sakit. Itu future-nya. Wah, smart ring ya? Iya sih, gue lihat udah mulai rame tuh. Jadi teknologi makin nempel di badan ya? Oke, ngomongin teknologi yang nempel di badan, kita masuk ke ranah dokter nih, bioteknologi. Jujur dok, ini ranah yang paling bikin gue excited tapi juga paling ngeri. Kita dengar soal gene editing, CRISPR, bayi yang bisa didesain.
Waduh, berat nih topiknya. Harus dong, kan mumpung ada ahlinya. Sebenarnya batasannya di mana sih, Dok? Kayak etis nggak sih kalau nanti kita bisa ngedit gen biar anak kita matanya biru atau IQ-nya 200? Nah, ini pertanyaan jutaan dolar. Just because we can doesn't mean we should. Mentang-mentang kita bisa, bukan berarti kita harus lakuin semuanya. Bener banget. Di dunia sains, etika itu remnya. Kalau bioteknologi dipakai buat nyembuhin penyakit genetik, kayak kanker atau kelainan darah, itu mulia, kita semua dukung. Tapi kalau buat desainer baby, buat estetika doang, Kayak character creation di game gitu ya? iya, itu bahaya. Karena kita nggak tahu dampak jangka panjangnya ke evolusi manusia. Dan bayangin kesenjangan sosialnya. Nanti cuma orang kaya yang bisa beli gen bagus. Gila, serem banget bayanginnya. Yang kaya makin pintar dan sehat secara genetik. Yang miskin ya gitu deh. Makanya, regulasi itu penting. Sains harus jalan bareng sama kemanusiaan. Jangan sampai teknologi ngilangin sisi manusiawi kita. Bioethics itu sekarang jadi diskusi panas banget di kalangan ilmuwan. Sumpah, gue jadi mikir keras. Berarti tugas Gen Z nanti bukan cuma nyiptain teknologi, tapi juga ngejagain moralnya ya. 100 buat kamu. Bener banget. Kalian yang bakal megang kemudinya nanti. Deep banget obrolan kita hari ini. Dari takut diganti robot, cara cari cuan pakai gadget, sampai ngomongin masa depan evolusi manusia. Padat ya. Semoga yang denger nggak pusing. Enggak dong, justru ini insightful parah. Dok, sebelum kita tutup, ada satu pesan singkat nggak buat Gen Z yang lagi dengerin? Mungkin buat mereka yang lagi bingung nentuin karir di tengah gempuran teknologi ini. Satu aja ya. Stay curious. Tetap penasaran. Teknologi bakal terus berubah. Gadget bakal ganti tiap tahun. Tapi rasa ingin tahu dan kemauan belajar, itu yang bikin kamu bertahan. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Dan ingat, teknologi itu alat. Kamu tuannya. Boom, teknologi itu alat, kamu tuannya. Keren banget. Thank you so much Dr. Karina Jo udah mau ngobrol-ngobrol santai di sini. Sama-sama, seru banget ngobrolnya. Sukses terus ya buat The Tech Frontier. Siap. Nah, buat lo semua yang dengerin, jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan daging kayak gini lagi. Kalau lo punya pendapat soal AI atau bioteknologi tadi, coba DM kita atau komen di sosmed. Kita pengen dengar suara lo. Gue host undur diri dan Dr. Karina. Pamit undur diri juga. Stay curious, see you in the future. Bye! Bye.